Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soli dan Soliha di rumah? Semoga Ananda selalu diberikan kesehatan ya. Baiklah, pada hari ini kita memasuki tema 6, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 3. Selamat belajar. Mari kita membaca teks berikut. Frederik Silaban, sang arsitek Masjid Istiqlal. Pada tahun 1955, Presiden Soekarno pernah membuat sayembara untuk desain Masjid Istiqlal Jakarta. Pada awalnya ada sekitar 30 orang mengikuti seleksi, namun yang dinyatakan lolos mengikuti seleksi berikutnya ada 22 orang. Dan di antara 22 orang tersebut, pemenangnya adalah seorang bernama Frederik Silaban. Frederik Silaban adalah seorang putra bangsa yang lahir di Bonandolok, Sumatera Utara pada tanggal 16 Desember 1912. Beliau lulus dari sekolah Koningin Wilhelmina School, yaitu sekolah teknik di Jakarta. Meskipun bukan dari sekolah arsitektur, namun desain-desain arsitek yang dibuatnya sangat mengagumkan. Nah, desain Masjid Istiqlal yang dibuatnya adalah salah satu desain fenomenal. Masjid Istiqlal mulai dibangun pada tahun 1961, kemudian dibutuhkan waktu sekitar 17 tahun untuk merampungkan pembangunannya. Nah, walaupun dulunya Frederik Silaban adalah anak dari pendeta miskin dan penganut Kristen Protestan, ia malah berhasil membangunkan masjid terbesar bagi umat Islam di Indonesia. Bahkan Masjid Istiqlal dibangun bersandingan dengan gereja katedral yang ada di Jakarta. Nah, berikut ini adalah contoh gambar Masjid Istiqlal yang sering kamu lihat. Marilah kita menjawab pertanyaan berikut. Apa sih cita-cita Frederik Silaban, yaitu menjadi arsitek? Nah, halangan yang dihadapinya, pertama, bersaing dengan 30 arsitek untuk memenangkan desain Masjid Istiqlal. Kedua, beliau bukan lulusan sekolah arsitektur. Dan yang ketiga, beliau bukan seorang muslim. Nah, sikap yang dimilikinya adalah usaha yang gigih, pantang menyerah dan bekerja keras. Nah, usaha yang dilakukannya adalah berhasil menyelesaikan Masjid Istiqlal dalam waktu 17 tahun, serta berhasil menyandingkan masjid dengan gereja. Selanjutnya, apa saja prestasi yang telah diraih Frederik Silaban dengan usaha dan kerja kerasnya? Prestasi yang diraih Frederik Silaban adalah menerima anugerah tanda kehormatan bintang jasa sipil berupa bintang jasa utama dari pemerintah, serta sepanjang hayatnya ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Wah, hebat sekali ya. Selanjutnya, apa kesimpulanmu terhadap usaha Frederik Silaban untuk meraih cita-citanya? Frederik Silaban bukanlah seorang yang lulusan sekolah arsitektur, tetapi dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, karya-karyanya beliau banyak dikenal di seluruh Indonesia. Selanjutnya, perhatikan gambar tempat ibadah umat beragama di Indonesia di atas dengan seksama. Nah, misalnya ada masjid, ada gereja, ada pura, ada vihara, dan ada kelenteng. Nah, apakah tempat-tempat ibadah itu ada di daerahmu? Sebagai contoh, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar A ada gambar Masjid Baitul Salam Purwokerto, yaitu sebagai tempat ibadah umat Islam. Sejarah singkatnya, masjid ini dibangun ketika masyarakat Muslim Purwokerto diberi tanah wakaf oleh Raden Endirjo. Kemudian masyarakat membangun masjid bernama Masjid Agung Purwokerto. Nah, selain beribadah, Masjid Baitul Salam juga digunakan untuk kegiatan keagamaan lainnya seperti peringatan Hari Besar Agama. Dan pada gambar kedua ada Kelenteng Hoktek Bio Purwokerto. Nah, para pedagang yang beragama Konghucu sering berkumpul di rumah milik Hong Kok Jeng Sing. Mereka berinisiatif untuk mendirikan sebuah tempat ibadah sesuai agama yang mereka anut. Nah, kegunaannya digunakan untuk ibadah 3 aliran, yaitu Konghucu, Taoisme, serta Buddha. Nah, kesimpulannya, masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan pengaturan yang khas. Perhatikan gambar peta yang ada pada video pembelajaran. Peta tersebut disebut peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan di atas menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan tanaman hutan. Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan hewan.
Selanjutnya ada sumber daya berupa hewan, terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Contohnya yaitu harimau, kera, orang hutan, gajah, badak, banteng, serta anoa. Selanjutnya, mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik. Selain menghafalkan baris demi baris, kamu juga harus memahami makna puisi tersebut. Setiap orang bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap makna puisi. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Pemberian tekanan pada baris puisi biasanya menggunakan tanda V. Nah, bisa kalian perhatikan ya pada gambar yang ada pada video pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, pertama, Frederick Silaban bukan lulusan dari sekolah arsitektur, tapi karena gigih dan bekerja keras, karya-karyanya banyak dikenal di Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia terdiri dari pemeluk agama yang berbeda-beda, dan setiap tempat ibadah memiliki bentuk serta pengaturan yang khas. Yang ketiga, peta tematik adalah peta yang berisi informasi khusus dan di dalamnya memuat penyebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Demikian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.